Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena pada pagi hari ini selalu Tuhan memberikan kita harapan dan kasih setia Tuhan yang baru. Dan tentu kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu menyertai kita baik dalam suka maupun duka. Dan kita tahu bahwa dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan selalu ada yang baru, selalu ada kasih setia yang menyertai. Dan mari bersama sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami berkat di tengah-tengah perjuangan untuk menghadapi new normal dan di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir dan juga pasang surutnya kondisi keadaan di negeri ini ataupun juga di dunia. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami dan mendampingi kami. Inilah kami Bapa, dan kami menyerahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu mengalami pengalaman yang sama dengan saya sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak, apalagi di masa pandemi ini? Seringkali kita berharap bahwa ketika kita memberikan nasihat, kita menyampaikan sesuatu, menyatakan pesan, anak-anak mudah untuk mendengar, lalu kemudian ia melakukan apa yang kita inginkan. Menurut kita sebagai orang tua, kita sudah menggunakan tutur kata yang baik, menggunakan waktu yang baik, menggunakan cara menyampaikan pesan yang baik. Tetapi seringkali kita merasa bahwa anak-anak kita sedikit mendengar dari perkataan kita, dan ada kalanya ia dan mereka mengabaikan apa yang kita sampaikan. Tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa seringkali sebagai orang tua perkataan kita tidak didengar. Namun apa yang kita lakukan mereka akan contoh. Berikut ini ada sebuah video tayangan seorang anak bernama Juno. Dia kelas 2 SD, putra dari Mas Hono, cucu dari Bu Haryono, Blok Rosari. Dia punya kerinduan untuk bisa membuat renungan online. Bahkan dia ingin ikut terlibat dalam ibadah online. Tetapi karena protap COVID, maka saya hanya akan memperlihatkan video Juno yang membawakan renungan seperti berikut ini. Selamat pagi teman-teman, nama saya Juna. Saya mau mengajak teman-teman renungan pagi. Siapa yang pernah lihat awan dan langit? Kalau mau mendung dan turun hujan, langit dan awannya menjadi gelap. Tapi kalau cuacanya cerah, langit dan awannya kelihatan terang. Semuanya Tuhan Yesus yang menciptakan. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Sudah lihat Bapak Ibu? Menarik ya? Tidak menyangka bahwa seorang anak kecil usia 7 atau 8 tahun seperti Juno bisa membuat renungan dan menyampaikan renungan kepada kita. Menarik memang, karena saya baru tahu ketika pagi hari saya dolan ke tempat Bu Haryono menyapa untuk berdoa sebentar. Juno menyatakan keinginannya dan dia bertanya bagaimana cara membuat renungan online, bagaimana caranya membuat ibadah online. Aku sudah menyiapkan Alkitab, aku ingin berkhotbah, aku ingin membuat renungan. Dan saya tanya bagaimana Juno bisa tahu tentang renungan dan ibadah online. Dia bilang setiap pagi bersama dengan eyangnya dan setiap minggu bersama dengan keluarga dia menikmati sapaan firman Tuhan melalui ibadah online. Dan dia tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tetapi juga meniru. Itu menjadi tantangan bahwa sebagai orang tua
kita ternyata tidak cukup pandai, tidak hanya cukup pandai untuk berbicara, menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi teladan. Dan sebagai orang tua tentu menjadi teladan yang tidak hanya cakap berkata-kata, tidak hanya cakap untuk menyampaikan pesan, nasihat, dan juga berbagai macam teguran kepada anak-anak kita. Melalui firman Tuhan kita diminta untuk menyandarkan pada kekuatannya. Seperti di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 9 yang berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini adalah bagian dari ayat dari sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga, tentang penabur. Bagaimana menjadi tanah yang subur dan siap untuk disemai, ditabur benih di dalamnya. Ternyata mendengar itu tidak hanya lewat telinga, tidak hanya apa yang kasat mata, tidak hanya yang bisa kita lihat secara physically. Yang dimaksud dengan bertelinga, mendengar di sini adalah meniru langsung, memperlihatkan langsung apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan oleh karenanya saya yakin bahwa kita pun ketika ingin anak-anak kita meneladani, melakukan apa yang kita katakan dan kita juga nasihati, kita dampingi, tentu kita ingin ia juga melakukan yang terbaik. Oleh karenanya sebagai orang tua mulailah kita lebih dulu untuk bertelinga, untuk mendengar, untuk menjadi tanah yang subur, dan juga untuk menjadi teladan melalui keteladanan kita yang kita contoh dari kehadiran Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang tua. Selamat pagi, selamat menjadi teladan, dan selamat bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati.